Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konvolusi atau the convolution integral. Convolution integral atau integral konvolusi ini adalah kelanjutan dari pembahasan tentang transformasi Laplace, dan ini masih berhubungan, masih bersinggungan dengan transformasi Laplace. Nah, untuk convolution ini memiliki arti kelipatan atau folding, dan ini adalah salah satu tool atau cara yang cukup diandalkan bagi para teknisi atau engineer, terutama di dalam hal pengolahan sinyal karena dia menyediakan bagaimana cara untuk melihat dan mengkarakteristik sistem. Sebagai contoh di sini dia menggunakan untuk mendapatkan fungsi respon YT dari sebuah sistem berdasarkan excitation atau XT-nya. Kemudian bila diketahui atau dikenal impuls responnya, impuls respon sistemnya atau HT, maka kita bisa mencapai YT, kita bisa dapat mengetahui nilai YT-nya atau responnya itu menggunakan convolution integral yang didefinisikan secara bentuk persamaannya adalah YT sama dengan ini YT sama dengan integral dari minus tak terhingga sampai tak terhingga X lambda H T minus lambda D lambda, atau secara sederhana kita bisa tuliskan seperti ini di mana tanda bintang atau asterisk itu sebagai tanda tentang atau sebagai tanda bahwa ini adalah proses konvolusi dimana lambdanya itu adalah variabel baru dan tadi tanda bintangnya itu adalah menandakan konvolusi. Maka persamaan 15.66 dan 15.67 ini adalah hasilnya sama untuk mendapatkan nilai YT-nya. Itu hasilnya sama dengan menggunakan integral maupun dan menggunakan asterisk denotes atau tanda bintang itu sebagai tanda bahwa itu sedang dilakukan proses konvolusi. Nah, konvolusi prosesnya itu bisa bersifat komutatif Jadi XT konvolusi HT itu bisa dibalik HT konvolusi XT kayak ini. Ini artinya komutatif, salah satu sifat dari konvolusi. Maka bentuk integralnya juga kita bisa balik X lambda HT minus lambda DY itu kita bisa balik H lambda XT minus lambda D lambda. Oke. Jadi secara definisi konvolusi dari dua sinyal yang mengandung time reverse atau waktu yang berkebalikan
kemudian dari signal ya, shifting it, memindahkannya dan mengalihkannya pada titik by titik ya, titik per titik ya, dengan signal kedua ya. Kemudian diintegrasikan, mengintegrasikan perkaliannya. Jadi itu kira-kira proses konvolusi yang akan nanti coba kita bahas secara praktis ya, secara sederhana nanti. Nah, konvolusi ini kita bisa lihat bentuk persamaannya ya, yang akan nanti kita gunakan dalam menghitung ya. Proses konvolusi adalah pada persamaan 15.70 ini ya. Nah, ini setelah melalui penyederhanaan dari persamaan 15.69 ya, kemudian menjadi persamaan 15.70 seperti ini. Di sini kita bisa lihat ya juga beberapa properties dari konvolusi integral. Situ ada bersifat komutatif, jadi konvolusi bisa bersifat komutatif ya pada nomor 1 itu. Kemudian distributif yang nomor 2-nya, artinya ya kita bisa kalikan masuk ya. Misalkan ft konvolusi xt plus yt, maka kita bisa kali masuk ini kaliin ini konvolusi ini tambah ini konvolusi ini. Itu artinya distributif. Kemudian dia juga bersifat asosiatif. Asosiatif berarti ini ya, tanda kurungnya bisa kita rubah ya. Misalkan dari awal yang seperti ini ya, kita bisa melakukan pindah kurung ke bagian depannya ya, seperti ini. Oke, itu namanya asosiatif. Dan juga properties lainnya ya di sini sampai 4, 5, 6 dan 7 ya. Baik, kita mungkin akan membahas sedikit ya, bagaimana proses konvolusi itu bisa terjadi gitu ya. Oke, ini adalah bentuk persamaan sampai ini untuk konvolusi ya. Secara penyelesaian kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan cara Laplace ya, menggunakan transformasi Laplace ya. Jadi proses konvolusi misalkan F1T ya, konvolusi F2T itu bisa kita tuliskan dalam bentuk Laplace ya, seperti ini ya. Itu sama dengan ini F1 S kali F2S, dimana itu adalah bentuk setelah dirubah dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Jadi konvolusi kita bisa selesaikan menggunakan cara seperti ini ya, menggunakan cara transformasi Laplace pada kondisi atau keadaan tertentu ya, yang memungkinkan itu untuk bisa digunakan. Namun nanti pada kondisi-kondisi tertentu dengan menggunakan persamaan transformasi Laplace itu lebih rumit gitu ya. Sebab misalkan misalkan jika perkalian dari F1 dan F2 ya dalam domain
frekuensi tersebut itu sangat complicated ya, sangat kompleks. Maka untuk mendapatkan inverse itu lebih susah ya, inverse-nya, untuk mendapatkan inverse-nya. Maka pada situasi ini kita bisa menggunakan F1T dan F2T itu melalui bentuk eksperimental data dan nantinya tanpa transformasi Laplace. Dan pada kasus ini ya salah satu yang harus kita bisa lakukan konvolusi itu adalah dalam bentuk domain waktu gitu. Dan proses konvolusi dari dua signal ya, dalam domain waktu itu bisa lebih baik ya dari sebuah titik grafikal gitu. Jadi dengan menggunakan gambar grafik, maka kita bisa menyelesaikan dalam domain waktu ya sebuah proses konvolusi. Nanti kita akan coba mengerjakan beberapa latihan. Proses ini mengandung 4 tahap ya. Di sini kita bisa lihat ada 4 tahap. Yang pertama adalah proses folding ya, proses kelipatan ya. Kita membuat mirror ya, dari seperti cermin gitu ya, seperti cermin ya, kita lipat ya signal H lambdanya ya, sekitar sumbu ordinat ya yang menentukan H minus lambda. Kemudian yang kedua nanti kita akan memindahkan atau melakukan shifting ya, atau melakukan delay pada H minus lambda itu melalui T sehingga menjadi H T minus lambda. Yang ketiga kita akan melakukan proses perkalian untuk mendapatkan produk perkalian dari H T minus lambda dan X lambda. Dan yang terakhir kita melakukan proses integrasi untuk sebuah waktu ya atau T. Kemudian menghitungnya di area yang dibawa perkalian dari H T minus lambda kali X lambda, untuk X untuk 0 lebih kecil dari lambda dan lebih kecil dari T, sehingga kita akan dapatkan IET-nya pada T tertentu ya. Oke. Kita coba ya di sini. Namun sebelum kita ke situ, kita coba bagaimana menyelesaikan konvolusi menggunakan transformasi Laplace. Di sini ada contoh ya, misalkan kita punya xt sama dengan ini ya, 4e pangkat minus t, kemudian ht-nya itu adalah 5e pangkat minus 2t. Nah, kita bisa mengalihkan dua sinyal ini ya secara konvolusi ya. Kita mengkonvolusikan kedua sinyal ini dengan menggunakan rumus ini. Ya, jadi yang xt dan ht-nya itu adalah ibarat f1t dan f2t ya dalam domain waktu. Nah, kita mau rubah ke dalam domain frekuensi ini, maka kita berdasarkan rumus ini, maka kita harus mencari inverse Laplace-nya ya. Maka ht konvolusi xt kita bisa dapatkan dari inverse Laplace dari hs kali xs. Nah, itu sudah dalam domain waktu, domain frekuensi. Nah, sehingga untuk xt adalah 4e pangkat minus t ya, kita rubah dulu menjadi domain frekuensi ya, 4e pangkat minus t ya, kita rubah ke dalam domain
frekuensi, dia adalah yang ini. 4/S tambah 1. 4/S tambah 1. Oke. Kemudian untuk HT-nya adalah kita konversi dari domain waktu ya, 5E minus 2T itu menjadi 5/S tambah 2 pada domain frekuensi ya. Di sini. Jadi untuk proses perubahan ini ya, kalian nanti bisa mengacu pada tabel ya. Ada tabelnya yang mudah dipahami ya, tabel transformasi Rapes ya, untuk beberapa transformasi dasar ya, dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah setelah ini kita bisa menyelesaikannya dengan cara menggunakan teori parsial gitu ya. Jadi pecahan ini kita harus pisahkan ya. Kita pisahkan ya, dari sini. Ini menjadi 20 ya per S tambah 2 dikali dengan S tambah 1 ya. Setelah itu kita menggunakan teori parsial ya, maka dia menjadi A per S tambah 2 tambah B per S tambah 1 ya. Nah yang kita ingin cari adalah nilai A-nya sama nilai B-nya gitu. Maka menggunakan aljabar linear ya, bisa juga kita gunakan aljabar linear maupun cara yang lebih sederhana ya, kita bisa gunakan untuk mendapatkan A. Berarti kita akan menghitung hanya pada 4/S tambah 1 ini ya, dengan S-nya itu adalah harus kita jadikan menjadi minus 2 ya, maka pada ini ya, kita akan menghitung hanya pada ini dulu ya, untuk mendapatkan A. Dengan S-nya itu adalah minus 2, maka minus 2 tambah 1 adalah minus 1 ya. Nah 20 bagi minus 1 adalah minus 20 ya. Makanya A-nya ini adalah minus 20 ya, sebagaimana yang di sini. Kemudian untuk B-nya dengan menggunakan cara yang sama ya, kita bisa menganggap ya, kita menghitung, kita berarti yang untuk B-nya kita menghitung yang ini saja dengan menganggap S-nya itu adalah minus 1 ya. Maka minus 1 tambah 2 adalah 1 ya, maka 20 bagi 1 adalah plus 20, sehingga B-nya itu adalah plus 20 yang ini ya. Oke. Nah setelah kalau kita sudah mendapatkan ini, maka dengan menggunakan tabel konversi ya, dari domain waktu, domain frekuensi ke domain waktu, maka kita akan bisa dapatkan hasilnya ya pada domain waktu adalah ini ya, hasil konvolusi ya, dimana T itu lebih besar atau sama dengan 0. Oke, itu adalah cara konvolusi menggunakan bentuk persamaan dan bantuan transformasi Rapes. Nah, sekarang kita coba menghitung
menggunakan tetap pada domain waktu, menggunakan graf ya, menggunakan grafik ya seperti ini ya. Dan sini contoh ya, contoh ini ada sebuah sinyal ya, dua buah sinyal ya. Yang pertama adalah ini ya, yang kedua adalah ini. Nah, dua sinyal ini ya, bentuknya seperti itu, X1 dan X2 ya. Kita ingin konvolusikan dia gitu. Kita ingin konvolusikan dia, maka kita menggunakan cara sebagaimana yang ada pada aturan ini ya. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah folding ya, melipat gitu ya, melipat signal itu. Dalam hal ini yang akan kita lipat adalah X1T gitu. Karena X1T konvolusi X2T ya. Bolak-balik juga sebenarnya bisa, tapi dalam hal ini X1T nya kita gunakan yang hijau ini. Kita folding, maka kita akan mendapatkan bentuk yang ini. Setelah kita folding untuk yang X1T, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Di folding ya, dilipat gitu, seperti cermin gitu. Nah, maka X1 minus lambda gitu. X1 minus lambda itu grafiknya seperti itu. Setelah kita folding, kita lakukan shifting ya, delay gitu ya, delay waktu terhadap T gitu. Nah, maka kita bisa dari sini ini berubah menjadi ini ya. Jadi dari X1 minus lambda menjadi X1 T minus lambda. Kita shifting ya ke depan. Kita shifting grafiknya menjadi ke depan ya, seperti itu. T minus T yang bagian depannya, kemudian yang bagian belakangnya itu adalah T minus 1 ya. Nah, setelah kita shifting seperti ini ya, kemudian kita lakukan perkalian gitu ya. Kita lakukan proses perkalian dari dua fungsi tersebut ya, dan nanti kita integrasikan ya, kita integrasikan untuk menentukan area yang overlapping, gitu, area yang overlap. Oke. Untuk yang pertama ya, ketika kita kalikan ya, bentuk yang pertama ya, yang pertama itu berarti yang ini ya, bentuk pertama itu yang ini, yang yang ini adalah bentuk pertama. Kita kalikan dengan ini, maka tidak ada gitu ya, tidak ada nilainya. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada overlap di sana. Nah, ini kita bisa lihat pada grafik yang ini. Nah, yang ini. Posisinya tidak terjadi overlap. Sehingga bisa kita anggap tidak ada overlapping, berarti hasilnya 0 gitu. Hasilnya 0. Dari T pada 0 ke 1 ya, itu adalah hasilnya 0. Kemudian kita geser lagi ya. Geser lagi ya, untuk T sama dengan T lebih kecil dari 2 dan lebih besar dari 1 ya. Artinya dia bergerak ke sini ya. Dia bergerak ke sini. Oke. Maka gambarnya seperti yang di gambar B ini. Ya.
Nah, terjadi overlap gitu ya. Terjadi overlap pada T di antara 1 dan 2 ya. Jadi, maka kita bisa tuliskan ya dalam bentuk persamaannya yang X1T tadi itu adalah X1T-nya itu adalah 2 ya. Kemudian X2T-nya itu adalah 1 ya. Maka kita masukkan dalam bentuk persamaan ini ya. Ini dimana integrasi dari 1 ke T ya. Integrasi dari 1 ke T di sini yang terjadi kan hanya dari 1 ke T ini. Dari sini ke sini ya. 1 ke T. Kemudian kita integrasikan maka hasilnya adalah 2 lambda ya, 2 lambda ya. Kemudian sesuai integrasi 1 sampai T maka 2 lambdanya kita ganti T ya, dikurang dengan lambdanya diganti 1, maka hasilnya adalah ini ya, integrasi. Nah itu adalah YT pada T antara 1 dan 2 gitu. Nah, kita geser lagi maju ke depan di mana T di antara 2 dan 3. T di antara 2 dan 3, maka kita akan dapatkan overlap ya antara T-1 dan T. Nah, ini kita bisa lihat di gambar C sini. Kita akan dapat overlapping ya di antara T-1 sampai T. Ya, situ ada overlapping antara X1 dan X2. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan ya. Kita ganti integralnya dari T-1 ke T ya seperti ini. Kita integrasikan, hasilnya adalah 2 gitu. Jadi YT-nya adalah 2 pada T sama dengan T lebih kecil dari 3 dan lebih besar dari 2. Nah, terus kita maju lagi untuk T di antara 3 dan 4. Nah, dengan 2 sinyal ya, ternyata overlap gitu ya, seperti ini. Yang digambar ini deh. Jadi T-nya di antara 3 dan 4 ya di sini. Maka itu terjadi overlap ya. Dari T-1 sampai 3 ya, dari sini. Dari T-1 sampai 3. Nah, kemudian kita integralkan. Kita integralkan seperti ini. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 8 minus 2T ya. Ini ya. Hasilnya adalah 8. Itu adalah YT pada T lebih kecil dari 4 dan lebih besar dari 3. Nah, untuk T lebih besar dari 4, sinyal tidak mengalami overlap ya, seperti ini. Jadi ketika T sudah lebih besar dari ini, T-nya sudah lebih besar dari 4, maka tidak ada overlap. Tidak ada overlap yang terjadi di sini. Sehingga keadaan tersebut kita YT-nya adalah 0 gitu. Nah, setelah itu kita kombinasikan dia ya dari 15.12.1 sampai 15.12.5. Nah, maka kita dapatkan secara keseluruhan seperti ini ya. Dan setelah kita gambarkan dia dalam bentuk grafik, maka kita peroleh grafik seperti ini ya, seperti ini. Ini adalah konvolusi dari sinyal X1 dan X2 ya. Jadi proses penyelesaian menggunakan grafik. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran konvolusi. Mudah-mudahan bisa lebih paham apa itu konvolusi ya dengan menggunakan grafik seperti ini. Baik, demikian materi kita tentang konvolusi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.